Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu wa rusukh wa taubatin nasu wa salahil jasadi wa ruwila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ila sahibil musannif Syekh Badruddin Ibnu Jama'ah wa jami'i talamidhihim wa masyayikhihim ila yaumiddin, khususan ila masyayikhina al-ajillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, kita baru bisa melanjutkan lagi pembacaan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Insya Allah dalam 2 atau 3 bulan ini kita akan rutin membaca kitab ini lagi. Ya, meskipun sepertinya kita nggak bakal sampai hatam sih. Tapi ya insya Allah nanti bakal dilanjutkan lagi jika ada waktu. Ya. Nah, kita masih dalam fasal adab seorang guru kepada pelajarnya sendiri. Adab seorang guru dalam kelasnya sendiri. Kita masuk yang ketiga sekarang ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adab manaf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qal as-salisu, adapun yang ketiga. Yang ketiga daripada adabul alim fi darsihi, adab seorang yang alim, yang berilmu, seorang guru kepada pelajarannya sendiri. Apa itu adab yang ketiga? Asalisu, adapun yang ketiga itu an yajlisa, agar duduk siapa alim, barizan halnya nampak, li jami'il hadirina, bagi seluruh sebagian yang hadir. Li jami'il hadirina, bagi seluruh sebagian yang hadir. Wa yuwaqqira, dan memuliakan siapa alim, afadilahum, akan para tokoh mereka. Nah, humnya itu kehadirin. Afadilahum akan para tokoh hadirin. Bil ilmi, karena ilmu. Wasinni, dan umur. Wassolahi, dan kesolehan. Wasyarafi, dan kemuliaan. Wayarfa'a, dan mengangkat siapa alim, hum akan hadirin, ala hasabi taqdimihim, sesuai kedudukan hadirin, fil imamati, dalam kepemimpinan, wayatalattofa, dan bersikap lemah lembut siapa alim, bil baqina, kepada yang lain, dengan yang lain. Wa yukrima, dan memuliakan siapa alim, hum akan afadil. Jadi hum di sini kembalinya bukan ke hadirin, tapi lebih cocoknya ke afadil. Wa yukrima, dan memuliakan siapa alim, hum akan afadil, bi husni salami, dengan salam yang baik. Wa talaqatil wajhi, dan wajah yang ramah. Wa mazidil ihtirami, dan memberikan penghormatan lebih. Wala yakroha, dan tidak dimakruhkan. Wala yakroha, dan tidak mengingkari siapa alim. Al-qiyama, akan berdiri.
Al-qiyamah akan berdiri li'aka biri ahli islami karena para tokoh Islam, li'aka biri ahli islami karena para tokoh Islam ala sabilil ikrami dalam rangka memuliakan. Ala sabilil ikrami dalam rangka memuliakan. Wa qad warada dan sungguh telah disebutkan. Wa qad warada dan sungguh telah disebutkan itu fi ikramil ulama'i dalam memuliakan ulama wa ikrami thalabatil ilmi dan memuliakan para pencari ilmu. Apa yang telah datang, apa yang telah disebutkan nususun adapun beberapa nas kathiratun yang banyak. Wa yaltafitu dan menoleh, melirik, melihat, wa yaltafitu dan menoleh siapa alim ilal hadirina kepada yang hadir, ilal hadirina kepada seluruh yang hadir atau sebagian yang hadir, iltifatan dengan pandangan, iltifatan dengan menoleh qasdan tertentu, qasdan dengan tujuan, qasdan dengan tujuan, bihasabil hajati karena butuhnya, karena ada hajat, bihasabil hajati sesuai dengan kebutuhan, wa yakhussu dan mengkhususkan siapa alim, wa yakhussu dan menentukan, mengkhususkan siapa alim, man akan seseorang, yukallimu yang berbicara siapa alim, hu akan yukallimu yang berbicara siapa man hu akan alim, yukallimu yang berbicara siapa man hu akan alim, au yas'aluhu atau bertanya siapa man hu akan alim, wa yabhatsu dan berbicara, mengajak berbicara, berdialog ya. Wa yabhasu dan berdialog siapa man ma'ahu beserta alim, alal wajhi menghadap ya, alal wajhi menghadap, ingda dzalika akan itu, ingda dzalika akan itu man, ingda dzalika di samping itu man, ingda dzalika di samping itu man, bimazidi iltifatin dengan perhatian lebih ilaihi kepada man, ilaihi kepada dzalika, ilaihi kepada dzalika, bimazidi iltifatin dengan perhatian lebih ilaihi kepada dzalika, wa ikbalin dan menghadap alaihi kepada man, wa inkana dan jikalau ada siapa man, wa inkana dan jikalau ada siapa man itu soghiron kecil, bocah, au wadi'an atau orang yang dianggap remeh atau orang rendah. Fa inna tarka dzalika maka sesungguhnya meninggalkan demikian itu, demikiannya dari mana? Demikiannya itu dari inda dzalika bimazidil iltifat ila akhirih. Fa inna tarka dzalika maka sesungguhnya meninggalkan hal demikian fi min af'alil mutajabbirina itu dari beberapa perbuatan orang-orang yang sombong, al mutakabbirina juga angkuh. Jadi adab yang ketiga ini menjelaskan bagaimana seorang guru atau seorang syekh atau seorang yang berilmu ketika mengajar, posisi duduknya itu yang baik sebelah mana. Nah, di sini dikatakan an yajlisa barizan li jami'il hadirin. Jadi seyogyanya seharusnya orang yang mengajarkan ilmu itu dia itu di posisi di mana sekiranya yang hadir itu bisa melihat beliau gitu. Misalkan ulama nih pengen ngajar,
beliau seharusnya ya adabnya jangan disatir gitu kan, disatir. Walaupun ada beberapa ulama kita yang seperti itu, bukan berarti yang tidak seperti itu kita salahkan, bukan ya. Jadi emang etikanya menurut Syekh Badruddin Ibnu Jamaah, etika dalam mengajar itu kita harus duduk di tempat yang agak tinggi. Bukan bukan sekali lagi bukan karena kita ini mulia, bukan. Bukan karena guru-guru atau ulama itu mulia, bukan. Tapi posisi tersebut supaya orang-orang itu bisa melihat pengajarnya gitu. Nah, kata Syekh Ibnu Jamaah begitu. Dia itu duduk di tempat yang kelihatan banyak orang. Wa yuwaqiru afadilahum bil ilmi wasinni wasolahi wasyaraf. Nah, kemudian ketika ulama atau orang alim itu mengajar dan di antara orang-orang yang hadir itu ada tokoh agama, ada para petinggi-petinggi pemerintahan. Nah, itu seharusnya seorang yang alim itu memuliakan mereka. Nah, memuliakan atau mengutamakan mereka. Alasannya simpel. Di sini karena ilmu. Misalkan ketika seorang ulama itu mengajar dan di situ ada ulama lain, yaitu seperti sebagaimana yang terjadi ya, yang viral itu ketika Al-Habib Ali Al-Jufri memberikan wejangan, beliau kedatangan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Itu beliau Syekh Said itu datang mau belajar padahal. Tapi adab Habib Ali Al-Jufri membawa beliau tarik ke depan. Nah, itu seperti itu maksudnya. Itu karena ilmu. Itu karena ilmu. Jadi ketika ulama mengajar, ada ulama lain atau guru lain yang beliau yang ngajar ini kenal, tarik ke depan. Hormati. Nah, itu adabnya begitu. Wasinni atau lebih tua. Atau lebih tua. Nah, jadi tadi alasan pertama ketika seorang ulama itu mengajar dia harus memuliakan yang hadir itu pertama karena ilmunya, atau ada ulama lain atau ada guru lain yang hadir ikut mengaji ke dia tarik ke depan. Kedua itu wasinni karena usianya. Ini ulama nih misalkan usianya 40 tahun, ada kakek-kakek yang hadir usianya itu 100 tahun misalkan ya, misalkan. Nah, itu boleh tuh disuruh ke depan, duduk di depan. Itu enggak sedikit itu ya. Saya melihat secara langsung kalau misalkan orang-orang yang tinggal di Depok ini pasti tahu nih. Di Tanah Abang itu dulu ada Majelis Taklim Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Itu di samping beliau itu bukan ulama, bukan. Orang alim, bukan. Tapi orang tua. Jadi beliau mengajar nih Al-Habib Abu Bakar, beliau narik orang-orang yang sepuh di depan, taruh di depan. Nah, ini nih, adabnya emang begitu. Dan itu biasanya waktu itu di Depok itu yang Habib Abu Bakar ngajar, terus di depannya itu di antaranya itu ada salah satu orang tua kami namanya Uwan Sa'alih yang punya yayasan pondok pesantren Al-Mawaddah Ciganjur Jakarta Selatan yang sekarang diasuh oleh guru kami Ki Haji Abdullah Hasani dan Ki Haji Abdillah Hasani. Nah, yang ketiga wassolahi karena kesolehannya. Jadi ketika ulama itu ngajar di depan para hadirin, ada nih dia kenal ada orang soleh sebelah sana, dia rajin ibadah, boleh tuh tarik ke depan, ya, memuliakan mereka karena kesolehannya. Nah, yang keempat wasyaraf karena kemuliaannya. Orang itu muliakan macam-macam ya. Ada dia itu mulia karena kedermawanannya. Misalkan di suatu masyarakat ini orang tajir melintir pekeliwir-keliwir, terus dia emang rajin sodakoh, rajin beramal, makanya dia mulia. Atau ada orang mulia karena dia bersikap adil kepada yang lain. Entah alasannya apapun itu, yang penting ketika ada seseorang di majelis taklim, seorang guru ini ada orang mulia, dalam kutip mulia dalam hal apapun, boleh tuh ditarik ke depan. Tarik ke depan. Seorang
kiai, seorang yang alim, pengajar itu memuliakan 4 hal ini, kata Syekh Ibnu Jamaah. Karena ilmunya, ya, kalau ada kiai datang ke majelisnya, ke majelis dia ngajar, tarik ke depan. Wasinni, karena usianya, kalau ada orang-orang sepuh, tarik ke depan. Wasolah, karena kesolehannya, wah orang itu rajin ibadah segala macam, tarik ke depan. Dan yang keempat, wasyaraf, karena kemuliaannya. Entah mulia karena kedermawanannya, atau mulia karena keadilannya, taruh ke depan. Wa yarfa'ahum ala hasabi takdimihim fil imamah. Terus juga ketika seorang yang alim itu mengajar, dia itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini maksudnya ini maksud yang ala hasabi takdimihim fil imamah ini sesuai dengan kedudukan gitu. Sesuai dengan kedudukan. Jika ada dalam suatu majelis ilmu seorang ulama itu mengajar, di situ ada jenderal, ada bawahannya. Nah, yang ditarik siapa? Yang ditarik jenderalnya dulu ke depan. Ya, tarik jenderalnya ke depan. Baru ntar di depannya tuh bawahannya. Jadi emang siapapun yang hadir di tempat itu, dia memiliki kepemimpinan dari A, B sampai Z ke atas, misalkan ya. Nggak usah pakai inilah, pakai tingkatan ya, dari tingkatan bawah ke atas. Nah itu tingkatan paling atas taruh di depan. Ada jenderal, ada menteri agama, misalkan dalam majelis ya, dalam majelis talim itu ya. Ada menteri agama, ada menteri perhutanan, ada menteri ketahanan, ada presiden, ada wakil presiden. Nah, yang patut bagi seorang syekh, seorang guru, seorang ulama itu mengajar, yang ditaruh di depan itu presiden dulu taruh depan. Wakil presidennya baru. Kemudian disusul menteri agama dulu taruh depan. Baru menteri-menteri yang lain gitu, nyusul. Baru ntar bawahan-bawahannya kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kepemimpinannya. Buat apa? Itu salah satu adalah untuk menghormati ilmu. Sekali lagi, baliknya adalah untuk menghormati ilmu. Karena yang akan disampaikan adalah sesuatu yang mulia. Sesuatu yang akan disampaikan, karena yang akan disampaikan ini sesuatu yang mulia, dia harus dihormati. Masa iya sesuatu yang mulia keluar dari sesuatu yang rendah? Nah, kan? Pasti sesuatu yang mulia lahir dari sesuatu yang mulia. Seorang anak ulama besar, seorang ulama besar pasti lahir dari rahim ibu yang mulia pasti. Walaupun seorang ibu atau ayahnya itu tidak terkenal sebagai ulama. Kan banyak kan ceritanya anak petani jadi ulama, anak pedagang jadi ulama. Lah, itu kan berarti dia lahir bukan di rahim orang mulia, bukan begitu. Karena tingkatan kemuliaan seseorang itu dilihat, diukur sebagaimana Allah lihat, bukan manusia yang lihat, bukan. Bisa jadi ulama yang bapaknya pedagang ini, si pedagang ini makomnya lebih tinggi daripada ulama yang hidup di zamannya. Karena nggak bisa diukur dengan pandangan manusia, nggak bisa. Intinya, sesuatu yang mulia pasti lahir dari hal yang mulia. Oleh karena itu, ketika ilmu ingin disampaikan, ilmu ini mulia, di samping-sampingnya itu harus ada jajaran orang-orang mulia agar wibawa ilmu itu terangkat. Bukan manusianya mah pendosa semuanya. Karena mereka ingin karena mereka ingin menghormati ilmu, makanya seperti itu adanya. Wayat talat tofa bil baqin. Nah, seorang ulama yang mengajar di depan, walaupun beliau ini mengangkat orang-orang tertentu ke samping-sampingnya, tapi beliau juga harus bersikap lembut kepada semua hadirin. Wa yukrimahum bi husnis salam wa talaqatil wajhi wa mazidil ihtiram. Seyogianya memberikan salam yang ramah. Husnis salam, sebaik-baiknya salam. Kalau ngucapin salam itu jangan kecut mukanya. Apalagi seorang guru gitu kan. Ini kan adabnya guru gitu kan.
adabnya syekh. Assalamualaikum gitu, senyum, senyum. Jangan assalamualaikum. Apaan kayak gitu. Nah, adab ya, adab. Jadi mengucapkan salam dengan baik. Talaqatul wajh. Talaqatul wajh itu wajah yang berseri-seri, wajah yang ramah. Assalamualaikum Pak, permisi. Gitu kan. Itu yang kayak gitu. Wamazidil ihtiram. Ya, tentunya di samping seorang guru ini memberikan penghormatan kepada yang hadir semuanya, beliau ini juga harus memberikan penghormatan lebih kepada para a'immah, para pemimpin yang tadi ditaruh di depan gitu. Maksudnya. Wala yakrahal qiyama li akabiril Islam, li akabiri ahli Islami ala sabdil ikram. Nah, seorang yang alim juga jangan mengingkari penghormatan berdiri. Kan ada tuh ketika datang seorang ulama, ketika datang tokoh agama atau tokoh masyarakat, Ola al-badu pada berdiri kan. Nah, ini beliau salah satu beliau Syekh Badruddin Ibnu Jamaah salah satu daripada ulama yang yang tidak mengingkari hal tersebut. Karena ada kan saudara-saudara kita yang mengingkari hal tersebut. Nah, di Indonesia terutama ya, kalau ada orang datang, orang alim datang, disambut meriah, berdiri, nah seperti itu. Jadi ketika di majelis syekh, di majelis pengajar gitu, ketika kedatangan seorang ulama, itu adabnya seorang guru itu berdiri, menyambut kedatangan. Ya. Wa qad warada fi ikramil ulama'i wa ikrami talabatil ilmi nususun katsirah. Kata beliau, kata Syekh Ibnu Jamaah, riwayat tentang menghormati, memuliakan ulama dan memuliakan orang yang mencari ilmu, para hadirin, itu banyak nasnya ya. Nas Quran hadisnya itu banyak sekali ya. Dan itu udah dibahas di bab-bab awal kitab ini. Silakan kalau yang belum lihat, tonton dari awal. Wa yaltafitu ilal hadirina iltifatan qasdan bihasabil hajah. Nah, seorang guru, seorang yang alim juga menoleh, melirik para hadirin itu rata gitu. Jangan sebelah sana doang, jangan sebelah sana doang. Misalkan saya guru misalkan. Yang nonton itu ada kanan, kiri, depan misalkan. Jangan pas ngajar tuh begini terus. Islam itu, rukun Islam itu ada 5. 1, 2, 3. Yang sebelah sana sama sebelah sananya enggak dilirik sama dia. Enggak begitu, harus rata. Ya, harus rata. Harus rata. 1 rukun Islam itu, 2, 3. Jadi pandangan seorang guru ketika mengajar itu jangan berfokus pada sebagian kanan doang atau sebagian kiri doang, tapi harus rata. Kanan, depan, kiri, seperti itu etikanya. Wa yakhussu man yukallimuhu aw yas'aluhu aw yabhathu ma'ahu 'alal wajhi inda dzalika bimazidi iltifatin ilaihi wa iqbalin alaihi. Nah, lebih-lebih ketika masuk sesi pertanyaan biasanya nih. Misalkan ada kan di beberapa majelis entah di dalam negeri atau di luar negeri itu kan orang yang bertanya kan tiba-tiba angkat tangan ya. Begitu. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang enggak. Di Indonesia kadang-kadang selesaikan dulu materi baru pertanyaan, tapi itu mah masing-masing daerah lah, sesuaikan aja. Intinya ketika ada seorang hadirin yang berbicara kepada si syekh itu, si syekh ini, seorang guru ini harus melirik dia. Ya gimana? Gimana Pak? Gimana Bu? Oh iya ya. Gimana lagi? Nah, kayak gitu. Jangan yang sebelah sana bertanya, seorang gurunya begini. Atau yang nanya sebelah sana, gurunya malah ngelirik ke sana. Jadi etikanya harus memberikan perhatian atau pandangan lebih kepada orang yang sedang berbicara kepada guru tersebut atau orang yang sedang bertanya, ya. Atau juga biasanya tuh ada tuh orang yang ngajak debat, ada aja kayak gitu ya. Di pengajian umum misalkan ada yang ngajak dialog,
ladenin bahasanya mah ladenin dulu. Jangan, wah apa lu kesini buat ngaji kan, udah diem aja. Jangan, kita ladenin dulu. Oh iya Pak, ladenin dulu. Etikanya seperti itu. Wa Iqbal ya, menghadap, menghadap. Yang nanya sebelah kanan, yang nanya sebelah kanan. Ya kita harus menghadap kanan begini. Yang menghadap ininya. Jangan gara-gara yang sebelah kiri ada yang cakep nih, apalagi cewek gitu, yang nanya sebelah sana gini aja. Itu mah udah mah adabnya salah, menjatuhkan wibawa keilmuan. Makanya ngeri nih kalau yang muda-muda ngajar di majelis-majelis yang ada cowok ceweknya, aduh ngeri banget. Makanya ini online aja udah. Wa ingkana sogiron awadian. Nah, walaupun yang bertanya atau yang mengajak bicara itu anak kecil, si bocah kecil. Kadang-kadang saya melihat video Syekh Ali Jum'ah itu kalau ngajar, ada anak kecil segini, dipanggil sama beliau, sini, ta'al, ta'al waladi, ta'al. Sungguh ramah beliau ya. Ya talatof begitu tuh, ramah sama anak kecil. Jadi walaupun yang nanya anak kecil bocah, ladenin, udah lagi ngajar nih yang nanya bocah kecil, ladenin. Awadian, atau yang nanya ini misalkan orang yang dianggap rendah sama orang, misalkan ada gembel tiba-tiba ya kan, kan orang kita kan nggak bisa melihat dohir ya, bisa aja dia wali gitu kan, ada gembel ikut majelis taklim, ada preman ikut majelis taklim, tampilannya gitu, tampilannya dia nanya nih kepada guru yang ada di depannya. Nah itu kita harus ladenin, harus diladenin itu guru, jangan mentang-mentang ah apaan sih nih, tampilan udah kayak gembel nanya-nanya. Nggak kayak gitu, kita harus ladenin etikanya. Entah dia bocah, entah dia orang yang sepertinya nggak layak untuk bertanya, udah ladenin aja. Emang etikanya guru seperti itu, melayani umat itu etikanya guru. Mau umatnya bentuk apapun ya, bahkan bukan umatnya kanjeng Nabi, misalkan nonis juga kita harus layani gitu. Kita harus layani, yang penting jangan melayani kebiasaan mereka. Misalkan ada acara Katolik kita disuruh bantu-bantu di sana, ya enggak juga kayak gitu ya, ada batasannya. Nah kata Syekh Ibnu Jamaah, fa inna tarka dzalika min af'alil mutajabbirina al mutakabbirin. Kalau misalkan seorang guru tidak mau menerima, tidak mau menerima pertanyaan bocah, tidak mau meladeni orang gembel, tidak mau meladeni para preman, itu termasuk daripada perbuatan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Walaupun di hati guru itu tidak ada kesombongan, walaupun di hati guru itu tidak ada keangkuhan, ketika dia menolak pertanyaan dari anak kecil, menolak berdialog dengan anak kecil ketika mengajar, atau menolak dari seorang yang menurut pandangan orang lain rendah, maka itu secara adab salah. Secara adab salah. Ya walaupun akhlak gurunya ini bagus gitu ya. Walaupun di hatinya emang nggak ada kesombongan atau keangkuhan, ketika dia menolak pertanyaan anak kecil atau pertanyaan orang yang dianggap orang lain rendah, itu dia secara adab salah, dan itu secara tidak langsung menyontohkan tidak baik kepada yang hadir. Makanya mudorotnya besar tuh, bahaya ya. Makanya adab sama akhlak harus sinkron nih, ya, harus sinkron.